Selamat pagi, siang, atau sore bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di Dusun Sukatan dan Bismo. Kemarin setelah kami mensosialisasikan mengenai pembentukan kelompok sadar wisata, kali ini kami akan berbagi sedikit mengenai cara untuk meningkatkan publikasi wisata untuk Dusun Sukatan dan Bismo. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama terdiri dari kepenulisan yang akan dibahas pada sosialisasi ini. Yang kedua mengenai teknik-teknik sederhana untuk mengambil gambar. Yang ketiga mengenai sosial media, dan kemudian mengenai teknis dari sosial media. Yang pertama mengenai dasar-dasar menulis. Dasar-dasar menulis mungkin sudah didapatkan sejak pendidikan dasar. Kemampuan untuk menyampaikan keadaan dengan kata-kata ini dapat membawa orang lain atau pembaca kita masuk dalam keadaan yang sedang kita gambarkan. Tentu saja kemampuan ini sangat berguna untuk meningkatkan publikasi mengenai pariwisata daerah, terutama agar semakin dikenal masyarakat luas. Dalam menulis, biasanya dikenal istilah 5W1H, atau yang dalam bahasa Indonesia ternyata terdapat istilah yaitu adik simba. Adik simba ini adalah cara-cara untuk memastikan bahwa tulisan yang dibuat informatif. Tulisan tersebut sebaiknya memuat jawaban dari 6 pertanyaan yang ada di adik simba. Yang pertama mengenai apa, berkaitan dengan hal yang akan menjadi pembahasan yang mungkin Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian inginkan untuk ditulis. Yang kedua mengenai di mana, berkaitan dengan lokasi kejadian secara umum. Mungkin dalam hal ini adalah objek wisata yang berlokasi di Dusun Sukatan atau di Dusun Bismo. Yang ketiga adalah kapan, berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Sebagai contoh, apabila Bapak Ibu ingin mempublikasikan suatu seremoni atau acara tertentu yang sedang berlangsung di sana, sebaiknya dicantumkan tanggal ataupun bulan ataupun hari ketika acara tersebut berlangsung. Yang keempat mengenai siapa, yang menjelaskan mengenai orang-orang yang terlibat dalam kejadian atau acara tersebut. Yang kelima mengenai mengapa, yang akan menceritakan mengenai alasan terjadinya atau fakta-fakta lain yang menarik yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya mengenai bagaimana, yang akan menjelaskan mengenai cara atau proses terjadinya suatu acara. Berikut adalah salah satu contoh artikel pariwisata yang dimuat di tempo.com. Dalam artikel yang dimuat di tempo.com bertajuk Mandalika, surga tersembunyi di Pulau Seribu Masjid ini, sudah menjawab ke-6 pertanyaan dari adik Simba. Yang pertama, mengenai apa, yaitu Mandalika. Kemudian Mandalika sebagai wisata bahari, menjelaskan di mana Mandalika ini, yaitu di Pulau Lombok. Kemudian, artikel bertajuk pariwisata ini juga memuat kisah unik yang ditawarkan di daerah tersebut. Dalam hal ini adalah cerita rakyat yang mengisahkan seorang putri bernama Mandalika. Selanjutnya terdapat fakta unik mengenai siapa saja yang terlibat, yaitu masyarakat Lombok Tengah, dan kemudian para wisatawan yang datang, baik lokal maupun internasional. Kemudian menjelaskan kapan hal tersebut berlangsung, yaitu hari-hari munculnya nyale dari laut. Artikel yang sederhana namun meningkatkan
Ketertarikan pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang daerah Mandalika ini dapat juga diterapkan di dusun Slokatan maupun Bismo dengan menceritakan objek-objek wisata yang ada dengan berbalut cerita-cerita rakyat yang ada. Selanjutnya terdapat sedikit bahasan kutipan artikel tambahan yang membuat artikel tersebut menarik dan mungkin dapat dicoba juga oleh Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan sekalian. Yang pertama, artikel tersebut memuat kejelasan. Dalam hal ini, seperti yang sebelumnya sudah dibahas, memaparkan lokasi dengan jelas, kemudian memberitahukan apa saja yang dapat ditemui di lokasi tersebut. Yang kedua, artikel tersebut bercerita. Karena artikel tersebut bercerita, pembaca dapat terlibat dalam artikel tersebut. Penulis seakan bercerita secara personal kepada pembaca. Hal ini baik untuk menambah rasa penasaran bagi calon pengunjung daerah tersebut. Selanjutnya terdapat ciri khas. Ciri khas ini terdapat pada penyampaian konsep lokasi wisata, yaitu konsep lokasi wisata bahari, dan memaparkan juga mengenai tanggung jawab sosial dan alam yang dapat menggait beberapa perhatian dari calon-calon pengunjung. Selanjutnya terdapat beberapa referensi artikel untuk publikasi wisata yang terdapat pada media massa nasional. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengunjungi situs-situs ini untuk melihat referensi artikel lainnya yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam penyampaian artikel yang dibuat. Yang pertama terdapat Kompas Traveler, yang kedua terdapat National Geographic Indonesia, dan yang ketiga terdapat Tempo.co di bagian khusus travel. Usai mencoba menulis artikel, saat ini yang dibutuhkan dalam publikasi pariwisata adalah penulisan caption. Menulis caption atau keterangan singkat umumnya tertera di bawah foto atau gambar seperti mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian temukan di berbagai sosial media seperti Facebook atau Instagram. Ternyata juga memerlukan keterampilan tersendiri untuk meningkatkan publikasi pariwisata. Dalam publikasi objek wisata ini, penulisan caption harus diperhatikan agar tidak boros kata, tetapi tetap menarik dan informatif. Adalah kunci sederhana dalam menulis caption. Yang pertama, cermat untuk menghindari salah ketik. Menulis caption biasanya ditulis melalui ponsel. Maka dari itu, kemungkinan terjadinya salah ketik juga semakin tinggi. Padahal, penulisan caption tidak begitu panjang, sehingga kesalahan ketik tersebut dapat menimbulkan misinterpretasi bagi pembaca atau seseorang yang melihat konten yang kita unggah. Selanjutnya, cara-cara untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Dalam menulis caption, sebaiknya berikan fakta-fakta unik pada gambar atau konten yang Anda unggah. Kemudian, menulis dengan kalimat yang menggantung juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga, diakhiri dengan kalimat tanya. Sosial media adalah wadah yang sangat mudah bagi kita untuk memanfaatkan dengan cara berinteraksi dengan pengguna lain atau pembaca atau pengikut sebagaimana seperti teman. Maka diakhiri dengan kalimat tanya adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi dengan pembaca. Nantinya pembaca diharapkan bisa memberikan jawaban melalui kolom komentar atau memberikan respon-respon yang lain. Selanjutnya, sebaiknya caption atau keterangan tidak terlalu panjang. Kini, setelah mengetahui cara menulis artikel dan menuliskan caption, berikut adalah media yang dapat digunakan untuk mengirimkan tulisan. Yang pertama, akun resmi Instagram apabila sudah terdapat
akun resmi Instagram untuk publikasi objek wisata di Dusun Sulkatan dan Bismo, kemudian blog pribadi atau blog institusi, kemudian situs resmi pemerintah atau situs-situs pariwisata lainnya. Kemudian terdapat beberapa portal berita lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan tulisan-tulisan, yaitu Kompasiana atau Citizen 6. Kemudian terdapat portal-portal berita lokal lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan artikel-artikel. Sekian presentasi yang kami sampaikan mengenai peningkatan publikasi pariwisata di Dusun Sulkatan dan Bismo, mengenai dasar-dasar kepenulisan. Pertanyaan dan saran dapat disampaikan pada alamat email atau akun Instagram berikut. Terima kasih.